karena iya terus kan karena keterusan gitu kan, terus ya udah langsung aduh Kenapa? aduh Cleo nih kayaknya Sakit nggak? aduh sakit banget aduh nggak tahu bisa nggak ya, aduh sakit banget. Kenapa nih? Kayaknya Kenapa nih Mbak? kesleo pak kayaknya. Seleonya. Iya Sakitnya yang sebelah mana? ini sebelah sini. Oh, oke. Masih bisa digerakin? Bisa sih tapi sakit. Sakit. Oke, tetap hati-hati ya. Mbaknya tolong nanti dibantu, kita periksa di sana ya. Pelan-pelan aja. Jalannya jangan dijejekin ya. Sebelah sini yang lebih sakit ya. Oke, kalau saya tekan di sini sakit nggak? Sakit Sakit. Di sini? sakit Makin sakit. semua. Oke, sama sini ya. Coba saya gerakin dulu. Makin sakit nggak kalau digerakin? Iya Sakit ya. Nah, kalau saya bikin begini lebih sakit nggak? sakit semua. Lebih sakit? Oke. Nanti di rumah, tolong siapkan kalau ada tongkat. Kemudian yang kedua, kompres es. Jadi boleh es atau batu es digulung, nanti ditutup pakai kain, kemudian dikompres di daerah yang sakit. Biarkan 10 sampai dengan 15 menit ya. Sehari kalau bisa 2 kali. Yang terakhir jangan lupa dibebet biar posisi kakinya dalam posisi seperti ini. Ya. Satu lagi yang terakhir, kalau tidur ini sedikit diangkat. Biar tidak bengkak. Ya. Oke. Keseleo atau terkilir dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Keseleo dapat mengakibatkan hal yang semakin berat jika tidak ditangani dengan tepat pada awal kejadiannya. Keseleo nantinya dapat menyebabkan gangguan pada struktur-struktur yang menyusun kaki, seperti ligamen, otot, tulang, dan juga sendi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pengapuran pada kaki kita. Jika Anda mengalami keseleo, pastikan bahwa tidak terdapat sesuatu masalah yang serius pada kasus keseleonya. Dan pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah dengan tidak menjejakkan kaki yang keseleo kepada lantai. Anda dapat menggunakan tongkat untuk mengurangi beban ke kaki dengan kita memindahkan beban dan tumpuan ke tangan kita. Yang kedua, istirahatkan kaki dan juga berikan kompres es selama 10 sampai dengan 15 menit 2 kali sehari. Lakukan juga pembebatan, bisa menggunakan elastik perban. Dan yang terakhir adalah mengangkat kaki yang keseleo lebih tinggi daripada jantung kita ketika kita beristirahat. Pastikan Anda tidak melakukan tindakan-tindakan yang malah memperburuk kondisi keseleo tersebut, seperti melakukan tarikan, melakukan pemijatan atau pengurutan yang tidak pada tempatnya, dan mengoleskan minyak-minyakan yang tidak direkomendasikan pada kasus keseleo. Dan jika kondisi ini semakin memburuk, pastikan Anda mendapatkan penanganan medis yang lebih lanjut. Hai pemirsa Ayo Hidup Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Arlin. Nah, di sini siapa yang suka olahraga lari? Pasti banyak dong ya, karena olahraga lari itu adalah olahraga yang mudah, murah, dan juga bisa dilakukan di mana aja. Tapi kalau terjadi kram otot, apa yang harus kita lakukan nih? Gak ada alat apapun, kita hanya di jalan, harus ngapain ya? Nah, sudah ada Coach Benny di sini. Hai Coach. Hai. Nah, Coach gimana nih Coach? Kalau kita lagi lari, tiba-tiba ngerasa kram otot, terutama di area betis. Oke, ini kejadian normal dialami oleh beberapa pelari, bahkan sebagian pelari. Kram itu normal karena otot kaki kita khususnya betis atau ankle atau paha itu digunakan pada jarak waktu tertentu atau jarak tempuh tertentu itu akan mengalami gangguan. Nah ini ada salah satu contoh cara mengantisipasinya. Kalau tadi bagian betis kita Ya, bagian betis. kram, silakan dokter duduk. Rasanya biasanya itu seperti ketarik gitu ya ototnya. Iya, jadi ada banyak cara. Misalnya entah itu kaki kanan atau kaki kiri. Biasanya kita melakukan stretching seperti ini, peregangan. Kita tarik, rileks aja, kaki dirilekkan. Kita tekan atas bagian kakinya, telapak kakinya kita tekan pelan. Jangan lupa kita juga tanya nih, Sakit berasa nggak sakit gitu ya nggak? Coach ya? Atau udah merasa nyaman. Nah biasanya kalau udah terasa agak nyaman,
Nah, kita bisa lepas pelan-pelan. Nah, kita cek lagi. Biasanya kalau kram itu pasti keras. Jadi otot ada yang kayak ketarik itu kenceng banget. Nah, kalau misalnya masih agak keras atau tegang, kita lakukan sekali lagi, relax. Lakukan dengan perlahan. Ini dilakukan berapa lama nih, Coach? Biasanya ini berbeda-beda kasus yang dialami. Kadang orang yang kramnya boleh dikatakan kramnya berat, itu lama banget. Artinya ya kita perlu waktu cukup lama untuk gerakan ini. Okay. Nah, ini salah satu caranya. Dan tentunya harus dilakukan pelan-pelan ya, Coach ya. Terus juga kita bisa menggoyang-goyangkan bagian kakinya, di mana bagian betis, misalnya yang betis kirinya, kita seperti ini. Kakinya rileks aja. Nah, seperti ini. Nah, mesti rileks juga nih. Sangat rileks, karena semakin dia dikencengin, makin lama sembuhnya. Biasanya kram makin akan kembali ke posisi normal, otot rileksnya makin lama, jadi seperti ini. Nah, ini salah satu caranya. Juga ada yang lebih nyaman. Nah, kalau saya biasanya melakukan seperti ini. Ini nyaman untuk beberapa pelari, ini sangat nyaman. Nah, kalau misalnya betis, kita kasih gini sering. Ini sangat nyaman. Banyak cara kita lakukan untuk membantu mengurangi risiko kayak kram ya. otot. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini. Ya, saya rasa seperti itu. Iya. Oke, berarti ini itu bisa juga dilakukan oleh kapan aja ya, Coach ya. Karena pada saat kita lari tidak ada alat apapun, kita bisa melakukannya sendiri juga bisa berarti ya, Coach ya, dengan melakukan seperti ini betul. ya. Sama tadi kita tarik ke sini pelan-pelan, ditahan oleh kedua tangan, Dok, pegang coba. Nah, gini, ini tarik ini. Nah, ini untuk nahan. Nah, ini kalau sendiri nih ya. Kita bisa melakukan seperti ini ya. Oke, nah pada saat melakukan gerakan seperti ini emang berasa banget nih, Coach. Di bagian betis. Di bagian betis itu seperti ada kontraksi. Iya, betul. Iya. Wah, oke deh, Coach. Semoga ini tipsnya bermanfaat sekali ya buat kita. Thank you banget, Coach. Sama-sama. Nah, pemirsa Ayo Hidup Sehat, kembali lagi nih. Cara sehat, hidup yang sehat dimulai dari hal yang sederhana. Maka dari itu, mulai dari sekarang.